Anggale net pau dokter Yesus nampuna au Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau bukan si lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo anak-anak Tuhan yang hebat, selamat hari Minggu, salam GKI, Hai Kids. Oke adik-adik, semuanya sudah siap untuk beribadah di Minggu pagi hari ini? Ibu lihat, wah sudah cantik, sudah ganteng, semuanya sudah duduk manis, berarti sudah siap untuk ibadah sekolah minggu. Oke, kita mau menyapa Bapa di surga dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, kita mau mengawali ibadah sekolah minggu kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari Minggu di mana kami boleh berkumpul beribadah sekolah minggu bersama teman-teman kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena dari Senin sampai Sabtu, Tuhan sudah memberkati dan menyertai kita. Kita mau bersyukur untuk hari Minggu yang sudah Tuhan jadikan. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu This is the day that the Lord has made. Semuanya bangkit berdiri ya. This is the day that the Lord has made, We will
glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Once again. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Yes, adik-adik semuanya anak Tuhan ya, betul ya. Berarti kalau kita semuanya anak Tuhan, perasaan adik-adik harus bagaimana? Apakah sedih, cengeng, takut, atau bahagia? Betul, bahagia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengangkat semua beban kita, sudah mengangkat cengeng kita, sudah mengangkat takut kita, bahkan sudah mengangkat semua dosa kita. Kita tetap berdiri, kita mau puji Tuhan dari lagu Aku Bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Ku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita masuk dalam persembahan. Adik-adik siapkan uang persembahan dan kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi lagu Ku Beri Persembahan.
dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Kita berdoa ya adik-adik. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk persembahan yang kami kumpulkan pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua siapkan Alkitab, duduk yang manis, siapkan hati dan pikiran. Adik-adik harus fokus untuk lebih dekat kepada Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis.
Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Aduh Bu Eka, saya lupa bawa Alkitab, gimana dong? Tapi Bu Betty masih ingat kan firman Tuhannya? Masih sih. Oke, sebentar saya ambil catatan ya. Oh iya. Jadi Bu, ayat hafalannya hari ini dari Yeremia 36 ayat 7a. Bunyinya, mungkin permohonan mereka sampai kepada Tuhan dan masing-masing dari mereka bertobat karena kesalahannya. Oke, sudah selesai. Ya. Makasih ya Bu Eka. Selamat melayani Bu Betty. Wah adik-adik, Ibu tadi buru-buru, makanya Ibu lupa bawa Alkitab hari ini. Untung Ibu masih mengingat bahan cerita minggu ini. Nah adik-adik, kita sudah siap mau mendengarkan cerita? Kita doa dulu yuk. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pujian yang kami sudah naikkan. Kiranya pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu. Sekarang kami siap Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua agar kami boleh mengerti maksud Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalau kita lupa membawa Alkitab, nggak masalah. Asal kita mengingatnya dalam hati kita. Itu gunanya adik-adik kalau kita rajin membaca ayat Alkitab. Adik-adik, Ibu jadi ingat loh, di dalam Alkitab ada loh seseorang yang berani membakar firman Tuhan. Siapa ya adik-adik? Kok berani banget ya dia memusnahkan firman Tuhan? Nabi Yeremia menjabat menjadi nabi cukup lama. Dari satu raja ke raja yang lain di kerajaan Yehuda. Sampai kerajaan Yehuda masuk ke dalam pembuangan. Pada masa pemerintahan tahun keempat Raja Yoyakim, anaknya Raja Yosia, Tuhan berkata kepada Yeremia. Tuhan meminta Yeremia untuk mengambil gulungan kitab. Kalau sekarang buku tulis yang masih kosong. Tuhan meminta Yeremia untuk menyuruh orang menuliskan apa yang akan disampaikan Tuhan kepada Yeremia. Tuhan akan memberitahukan apa yang sudah dan akan terjadi tentang Israel, tentang Yehuda, dan tentang bangsa-bangsa lain. Tuhan berharap bila mereka membaca tulisan perkataan Tuhan itu, mereka akan bertobat dan kembali kepada Allah. Setelah Allah berfirman kepada Yeremia, Yeremia memanggil Baruk bin Neriah. Ia meminta Baruk mencatat semua yang dikatakan Yeremia tentang firman Tuhan yang dihafalnya itu ke dalam gulungan kitab. Setelah semua firman Tuhan sudah dituliskan, Yeremia minta tolong kepada Baruk untuk membacakannya di hadapan orang-orang Yehuda yang beribadah di rumah Tuhan pada hari puasa. Karena hari itu Yeremia berhalangan hadir ke rumah Tuhan. Pada harinya, Baruk membacakan semua firman Tuhan yang dicatatnya dalam gulungan kitab. Ketika Mikaya, salah satu sekretaris kerajaan Yoyakim, mendengar firman itu, ia keluar dari rumah Tuhan dan menuju ke ruang sekretaris kerajaan di dalam istana Raja Yoyakim. Di situ ada orang-orang penting kerajaan. Mikaya menceritakan tentang firman Tuhan yang baru didengarnya tentang kerajaan Yehuda dan apa yang akan terjadi dengan kerajaan Yehuda yang sudah mulai rusak itu. Para pejabat yang mendengar akhirnya memutuskan Yehudi untuk membawa Baruk, penulis firman Tuhan itu, untuk datang ke istana. Ketika Baruk datang, para pejabat memintanya untuk membacakan kembali firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yeremia yang dicatat olehnya. Firman Tuhan yang dibacakan oleh Baruk sangat menakutkan hati para pejabat. Kehancuran kerajaan Yehuda karena dosa-dosanya tercatat dalam gulungan kitab itu. Para pejabat menyuruh Baruk dan Nabi Yeremia segera melarikan diri dari istana.
karena mereka yakin bila raja mendengarnya, pasti raja akan marah dan membunuh mereka. Maka pergilah Baruk dan Yeremia jauh dari istana raja. Lalu para pejabat itu datang menghadap raja dan mengatakan bahwa ada pesan dari Allah melalui Nabi Yeremia yang dituliskan oleh Baruk. Raja lalu menyuruh Yehudi untuk mengambil gulungan kitab itu yang ditinggalkan di ruang sekretaris kerajaan. Yehudi membacakan gulungan kitab itu di hadapan raja. Raja mendengar firman Tuhan tidak ada takut-takutnya. Setiap kali Yehudi membaca 3-4 kolom tulisan, raja akan menyobek gulungan itu dengan pisau kecil dan membakarnya. Sampai akhirnya gulungan kitab itu lenyap terbakar setelah semuanya selesai dibacakan. Padahal beberapa pejabat sudah mengingatkan raja untuk tidak membakar gulungan kitab firman Tuhan itu. Tapi raja dan semua yang mendengarkan firman Tuhan tidak ada yang merasa takut dan bertobat. Sebaliknya, raja menyuruh orang untuk menangkap dan membunuh Baruk dan Yeremia. Tetapi itu tidak terjadi karena mereka sudah melarikan diri terlebih dahulu. Tuhan sekali lagi memberikan kesempatan kepada raja dan kerajaan Yehuda untuk bertobat. Tuhan menyuruh Yeremia untuk meminta Baruk menuliskan kembali apa yang sudah dibakar oleh raja dan bahkan ditambahkan dengan firman Tuhan yang baru tentang hukuman Tuhan kepada Raja Yoyakim yang membakar firman Tuhan. Adik-adik, lihatlah, firman Tuhan tidak dapat dimusnahkan bila itu tidak diinginkan Allah. Meskipun raja yang sombong itu sudah membakar buku catatan firman Tuhan, Tuhan bisa memerintahkan kembali orang-orang yang mengasihinya untuk menulis firman Tuhan kembali. Yeremia yang sudah menghafal firman Tuhan mengatakannya kembali dan Baruk kembali mencatatnya. Adik-adik, keterlaluan sekali ya Raja Yoyakim itu. Masa dia berani sekali membakar firman Tuhan sedikit demi sedikit. Padahal Yeremia kan sudah menyuruh Baruk untuk mencatatnya. Nah adik-adik, tapi Tuhan kita tuh sangat sabar. Walaupun Raja Yoyakim sudah membakar firman Tuhan seluruhnya, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Raja Yoyakim untuk bertobat. Tapi adik-adik, tahu nggak? Raja Yoyakim itu tidak mau bertobat. Nah, firman Tuhan yang sudah dibakar itu dituliskan kembali oleh Baruk melalui Nabi Yeremia. Bahkan firman Tuhan itu ditambahkan apa? Ditambahkan hukuman Allah kepada Raja Yoyakim karena dia telah membakar firman Tuhan. Nah adik-adik, walaupun Alkitab dihancurkan, pabrik LAI juga dihancurkan. Tahu kan pabrik LAI? Itu loh yang mencetak ribuan Alkitab yang untuk kita gunakan saat ini. Tapi adik-adik, kalau firman Tuhan ada di dalam hati kita dan kita menghafalkannya, firman Tuhan bisa ditulis kembali. Nah adik-adik, itu gunanya kalau kita setiap minggu kita belajar firman Tuhan dan menghafalkan ayat hafalan sehingga kita boleh mengingatnya dan firman Tuhan boleh disampaikan kepada orang-orang sehingga semakin banyak orang yang bertobat dan belajar firman Tuhan. Nah adik-adik, ayo kita hafalkan ayat hafalan kita minggu ini. Ayo dibuka Alkitabnya dari Yeremia 36 ayat 7a. Udah dapat belum? Ya, kita baca sama-sama ya. Yeremia 36 ayat 7a. Mungkin permohonan mereka sampai kepada Tuhan dan masing-masing mereka bertobat dari kesalahannya. Kita ulangi yuk satu kali lagi. Yeremia 36 ayat 7a. Mungkin permohonan mereka sampai kepada Tuhan dan masing-masing mereka bertobat dari kesalahannya. Nah, ayo kita berdoa adik-adik. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami belajar
untuk lebih rajin lagi menghafalkan firman Tuhan di dalam hati kami dan mengingatnya senantiasa. Bapa yang baik, kami juga mau ucap syukur atas pemeliharaan Tuhan pada kami hari lepas hari, dan minggu depan kami mau belajar firman Tuhan kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Kita katakan amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.